Ketemu lagi dengan Lause Winar dalam Voice of Aletheia. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan memimpin hidupku. Dari Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 67. Bagaimana ceritanya kita akan saksikan sebentar lagi. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini Engkau memberikan kami waktu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami mengerti firman-Mu hari ini, sehingga melalui firman-Mu hidup kami dipimpin untuk semakin hari semakin mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai Bim Bim Bob. Bim Bim Bob. Iya Sa, ada apa? Dari tadi dipanggil kok murung aja, ngelamun ya, ada apa? Ini lagi bingung aja Sa. Bingung kenapa? Ini Sa, aku lagi mikirin, ini kan sudah lama nih sejak COVID-19 ini, tapi sampai sekarang belum berakhir juga. Loh, terus kenapa jadi murung? Iya Sa, soalnya aku bosan aja. Ini di rumah sudah lama, keluar rumah pun juga udah jarang. Liburan apalagi? Mau pergi sekolah juga sampai sekarang gak bisa. Terus gimana dong? Apalagi apa? Apalagi sekarang usaha orang tuaku sudah mulai sepi So. Gimana ya? Kalau terus seperti ini, terus besok bagaimana? Besoknya lagi bagaimana? Bulan depan bagaimana? Apalagi kalau sampai tahun depan. Kalau COVID-19 nggak berakhir juga, terus gimana dong masa depanku Sob? Kayaknya masa depanku akan selalu sulit. Oh gitu, jadi Bim Bim Bob dari tadi lagi mikirin itu. Bim Bim Bob, masa depan kita itu memang gak ada yang tahu. Hari esok, masa yang akan datang, semua orang tidak tahu. Bahkan sebelum COVID-19, kita juga nggak tahu masa depan kita seperti apa. Tapi Tuhan yang tahu. Tuhan tahu masa depan kita. Dan kamu tahu, Tuhan sudah merencanakan masa depan yang indah bagi setiap anak-anak yang mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi kamu nggak usah khawatir. Sekalipun masa COVID-19, kamu juga nggak usah khawatir, karena hari esok, hari depan, masa depan siapapun itu ada di dalam tangan Tuhan. Kita hanya perlu untuk selalu mau dipimpin oleh Tuhan. Tapi gimana ya saya bingung, ini aja COVID-19-nya nggak selesai-selesai. Gini aja deh Bim Bim Bob. Di Alkitab itu juga diceritakan tentang seseorang yang bahkan juga gak tahu bagaimana kedepannya seperti apa, yang juga sedang kebingungan. Tapi karena dia mau dipimpin oleh Tuhan, Tuhan mau menunjukkan rencananya. Siapa Se? Dengerin, Lause mau cerita. Oke, tapi kamu duduk dulu ya, saya cerita. Di Alkitab diceritakan seorang bapak-bapak bernama Eliezer. Nah, bapak ini adalah hamba dari Abraham. Kamu masih ingat kan Abraham? Nah, Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Ishak ini sudah tumbuh dewasa, umurnya sudah 37 tahun. Nah, karena umurnya sudah 37 tahun, dia sudah cukup dewasa, dan udah gitu, mamanya si Sarah juga sudah meninggal. Nah, Abraham punya rencana untuk mencarikan istri bagi Ishak. Tapi Abraham berpikir supaya Ishak ini memperistri orang yang bukan dari gadis Kanaan, karena gadis Kanaan itu tidak mengenal Tuhan. Jadi Abraham mau supaya Ishak itu memperistri
gadis yang dari sanak saudaranya yang ada di kota Haran. Tapi Haran itu jauh dari Kanaan. Nah, karena jauh, Abraham memanggil hambanya bernama Eliezer ini. Lalu kemudian Abraham ngomong sama Eliezer, "Eliezer, tolong kamu pergi ke sanak saudaraku di Haran dan carikan seorang gadis untuk menjadi istri bagi Ishak. Tapi Ishak gak boleh dibawa ke sana." Nah, si Eliezer bingung. Dia berpikir, nah terus bagaimana kalau si Ishak gak ikut? Gimana nanti? Apa perempuan itu mau ikut? Apa sanak saudaranya mengizinkan? Terus bahkan Eliezer pun juga tidak kenal dengan sanak saudaranya Abraham. Nah gimana dong? Perjalanannya ke sana nanti apakah sia-sia atau tidak? Eliezer sempat berpikir seperti itu. Tapi pada akhirnya Eliezer berangkat juga. Nah, sesampai di kota Haran, dia dan orang-orang bersama dengan dia beristirahat di dekat sebuah sumur di situ. Nah, ketika si Eliezer duduk di situ, dia berpikir, bagaimana ya mencari perempuan di antara begitu banyak perempuan di kota Haran? Siapa yang cocok untuk menjadi istrinya Ishak? Siapa sanak saudaranya si Ishak? Eliezer bahkan gak tahu. Nah, akhirnya Eliezer berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia mengatakan, "Tuhan, Allah Abraham Tuanku, aku mohon berikan aku petunjuk siapa yang Tuhan rencanakan untuk menjadi istri bagi Tuanku Ishak. Aku gak tahu, tapi aku percaya Tuhan mau memimpin. Berikan aku pertanda kalau nanti ada perempuan yang datang ke sumur ini, maka aku akan meminta minum, dan kalau dia memberikan aku minum dan juga unta-unta yang aku bawa, maka dialah yang Tuhan inginkan untuk menjadi istri bagi Ishak." Baru selesai dia berdoa, lalu ada seorang perempuan datang, seorang gadis yang cantik sekali. Lalu kemudian dia datang kepada gadis itu dan meminta untuk minum. Lalu gadis itu kemudian datang memberikan minum kepada Eliezer, dan dia balik lagi ke sumur. Dia ambil lagi air sampai dia berkali-kali balik ke sumur supaya dia bisa mencukupi untuk air minum unta-unta Eliezer juga. Sesuai dengan doanya Eliezer, Tuhan kabulkan. Tuhan tunjukkan kepada Eliezer siapa yang akan menjadi istri bagi Ishak. Nah, setelah itu Eliezer mengutarakan keinginannya kepada si gadis ini. Nah, gadis ini akhirnya pulang ke rumahnya. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia memberitahukan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya. Nah, ternyata benar memang mereka adalah sanak saudara dari Abraham. Ternyata Tuhan menunjukkan kepada Eliezer perempuan yang memang benar-benar adalah sesuai kehendak Tuhan bagi Ishak. Nah, akhirnya Eliezer berpikir, terus gimana dong? Apa mereka mau izinin perempuan ini akan ikut dengan dia untuk dibawa, dia bisa ketemu dengan si Ishak di Kanaan. Nah, akhirnya dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan. Dan ternyata saudaranya perempuan ini dan juga orang tuanya, ibunya, semuanya akhirnya setuju. Nah, nama perempuan ini yaitu Ribka, yang nanti kemudian akan menjadi istri bagi Ishak, anaknya Abraham. Nah, jadi dari cerita ini kamu bisa memahami bagaimana Tuhan sanggup memimpin kehidupan orang, yaitu Eliezer, untuk bisa mengetahui apa rencana Tuhan bagi tuannya Ishak. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan akan sanggup memimpin kita pada rencananya yang baik kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Karena itu kita harus tetap berdoa kepada Tuhan di dalam kondisi yang tidak menentu, tidak jelas, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mari kita bersama-sama kita tetap serahkan kepada Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan sudah merencanakan hal yang terbaik bagi kita. Nah, begitu Bim Bim Bob ceritanya. Iya ya, saya
Ternyata Tuhan selalu punya rencana bagi setiap orang yang mau dipimpin kehidupannya oleh Tuhan. Kalau begitu, mulai sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Aku akan selalu berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk kehidupanku dan masa depanku. Aku mau percaya kalau Tuhan punya rencana yang indah buat masa depan aku, apapun keadaan yang terjadi sekarang ini. Gitu dong ya. Nah anak-anak, dari cerita firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan akan selalu memimpin kehidupan anak-anaknya yang mau berserah kepada Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan. Nah karena itu anak-anak, sekalipun dengan kondisi COVID-19 yang saat ini tidak menentu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memimpin kehidupan kita, akan menunjukkan rencananya bagi setiap kehidupan kita, bagi setiap kehidupan anak-anak sekalian. Masa depan kalian ada di dalam tangan Tuhan, maka berserahlah penuh kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memimpin hidup kalian di dalam rencana-rencananya yang indah. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami untuk senantiasa percaya dan berserah kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan kami sanggup memimpin kehidupan kami untuk membawa kami dalam rencana-rencana Tuhan yang indah, memberikan kami masa depan yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sampai bertemu kembali di Voice of Aletheia selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.